kita tahu lah kalau ada perubahan pasti orang khawatir, cemas. Apakah pekerjaan saya akan digantikan gitu kan? Betul. Jadi change managementnya perlu di manage supaya orang itu clear perusahaan ini mau kemana, dengan cara apa. Jadi saya perannya seperti apa gitu. Teknologi ini di mana perannya gitu. Betul. Karena menurut riset kami, Mas Enrico, ini riset yang penting menurut saya, dan saya lagi tulis artikelnya, adalah 67% company itu push teknologi without prepare the people. Right, oke. Gitu. Nah, jadi apa yang akan terjadi ya, orangnya cemas, akan ada penolakan, ini buat apa gitu kan? Padahal mereka nggak siap buat belajar. Sobat Dunia Pro, selamat bergabung bersama Dunia Pro, podcast untuk profesional dan eksekutif pertama di Indonesia. Di studio kami hari ini telah hadir seseorang yang sangat berpengalaman di dunia manajemen sumber daya manusia. Sudah berkarir selama kurang lebih 25 tahun. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2027. Saat ini beliau menjabat sebagai Commercial Director dari salah satu perusahaan Human Resources Consulting terbesar di dunia sebagai Commercial Director. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Human Resources Director di 2 perusahaan keuangan global. Telah datang di studio kami Bapak Isdar Marwan. Halo. Apa kabar Pak Isdar? Baik. Alhamdulillah baik, Mas Enrico. Iya, terima kasih sudah bergabung di Dunia Pro. Siap. Anytime. Sangat senang bisa hadir di studio yang luar biasa nih. Iya. Kalau saya bilang podcast profesional dan eksekutif pertama, biarpun belum tentu pertama, kita klaim aja dulu. Mumpung nggak ada yang protes. Kecap nomor 1 ya. Iya. Terima kasih, kita ngobrol-ngobrol ini aja, singkat aja gitu kan, ngobrol santai gitu kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat viewer di rumah. Amin. Ya. Pak Izhar mungkin bisa cerita sedikit backgroundnya, briefly, family background, sama educational background, sama career background. Ya, jadi saya itu Mas Enrico dan teman-teman semua ya, asalnya dari Makassar. Oke. Nah, jadi saya ini anak Makassar yang lulus ya katakanlah PMDK gitu ya. Di dalam waktu saya itu nama programnya Program Pemerataan Kesempatan Belajar. Jadi kalau zaman sekarang mungkin dikenal sebagai talent scouting. Jadi saya masuk dari SMA 1 Makassar ke UI, kemudian di Fakultas Psikologi jadi ketua Senat Mahasiswa, aktif bareng banyak politisi yang sekarang lagi di panggung politik nasional tuh teman-teman. Seperjuangan waktu itu. Nah, tapi saya beda sendiri karena saya nggak terjun ke dunia politik, tapi saya justru terjunnya lebih ke dunia profesional gitu ya. Ya, dan lulus dari Fakultas Psikologi UI, kemudian saya bekerja di banyak perusahaan, salah satunya adalah konsultan milik UI juga, tapi sesudah itu mostly saya bekerja di perusahaan multinasional sampai saat ini gitu, Mas Enrico. Iya, di mana kita pertama kenalan juga ya. Iya. Mas Enrico menyediakan jasa buat kami waktu itu. Iya. Saya baru tahu Pak Isdar tuh ternyata SMA-nya bukan di Jakarta ya. Iya, betul. Oke. Tapi tidak terlihat lagi logatnya gitu kan. Iya. Udah jadi anak Jakarta. Udah anak Jaksel. Iya. Kenapa nggak ikut ke politik? Iya, jadi saya tuh punya idealisme gitu. Keluarga juga ada ini juga kan, ada di politik juga kan ya. Semua keluarga besar saya berpolitik sebenarnya. Oke. Nah, tapi saya memilih untuk tidak ikut politik waktu itu. Kakek saya ya mungkin salah satu pendiri sekber Golkar lah ya di provinsi saya gitu. Waktu itu ngajak saya buat ikutan partai politik, tapi saya bilang bahwa kok kayaknya politik itu saling sikut-sikutan gitu ya, nggak fair dan segala macam. Saya nggak mau tuh ada di dalam lingkungan seperti itu. Nah, kakek saya dan keluarga besar yang lain sih
Ya karena memang dasarnya mungkin demokratis gitu ya. Yeah. Jadi ya dibiarin aja, ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak mau nggak dipaksain. gitu. Ya walaupun ya kebanyakan dari keluarga besar saya itu memang berpolitik sih sampai saat ini gitu. Oke. Pak Isdar, sekarang kalau dari segi apa ya, profesi ya, atau mungkin profesi lah paling tepat lah. Bisa cerita sedikit soal profesi saya saat ini? Jadi saya itu kan sekarang pekerjaannya sebagai commercial director. Nah, jadi commercial director itu konsultan saya ini, saya harus perkenalkan kepada klien gitu, kepada perusahaan, terutama sih our contact itu adalah direktur sumber daya manusia gitu ya. Nah, direktur sumber daya manusia ini kan teman-teman saya sebelum saya jadi konsultan. Betul. Jadi saya punya network yang sangat baik gitu, sangat luas untuk introduce our services gitu atau produk ke teman-teman ini semua supaya mereka bisa menggunakan our consultant lah, intinya seperti itu. Itu satu. Karena saya punya beberapa topi nih gitu ya. Yang kedua, saya juga seorang psikolog gitu. Jadi kadang-kadang juga handle klien gitu. Ya walaupun mungkin tidak punya semacam biro konsultan yang terbuka yang orang bisa datang kapan aja, tapi satu atau di lain kesempatan saya juga handle klien gitu ya. Kemudian yang ketiga ya itulah ya, jadi ketua ikatan alumni. Itu juga buat saya mungkin bukan profesi tapi juga sesuatu yang takes time juga gitu kan, konsentrasi pikiran dan bagaimana caranya supaya kita bisa berkontribusi besar buat masyarakat gitu. Itu sih. Kalau consultingnya, solusinya atau jasanya apa aja Pak Isdar? Wah, sebenarnya cukup beragam gitu, Mas Enrico ya. Tapi mulai dari assessment. Jadi kita beli jadi kita itu karena harus growth terus, kita beli beberapa company yang mungkin jadi pesaing kita sebelumnya, atau kalau enggak mungkin penyedia jasa yang kita belum punya gitu. Jadi mulai dari assessment kita punya satu company yang kita beli dari India, kemudian tahun yang lalu kita beli dari Dubai di Middle East gitu ya. Kemudian misalnya buat employee engagement, employee listening gitu, kita punya tools, kita punya metodologi, kita punya konsultan yang hebat-hebat gitu, kita punya banyak leadership thoughts on employee listening gitu misalnya. Nah di tempat saya bekerja ini spesialisasinya itu sebenarnya on reward. Gitu. Jadi pertamanya terkenalnya dan sampai saat ini I think the best on reward gitu ya. Nah, tapi kita juga mulai mengembangkan solusi-solusi non reward yang lain. Kita melakukan desain organisasi, jadi bikin struktur organisasi gitu ya. Kita bikin yang namanya strategic workforce planning, berapa banyak orang yang diperlukan dan skills of the future-nya dalam 3-5 tahun ke depan gitu. Kita membuat work redesigning gitu. Jadi work redesigning ini konsep di mana kita melihat job by job dan bagian mana, tugas-tugas mana dari jobnya yang bisa dikerjakan oleh AI, tugas-tugas mana yang bisa dikerjakan oleh robotic process automation misalnya, yang bisa dikerjakan oleh social robotic gitu, sehingga nantinya pekerjaan ini pasti akan berubah gitu. Dan mereka berubah itu akan butuh skills yang baru. Kita meng-advise on that gitu ya. Dan misalnya on skills gitu, ini juga jadi something yang very important dan krusial saat ini gitu ya, karena kami di konsultan kami itu sangat percaya bahwa skills itu adalah currency-nya saat ini dan ke depan gitu. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh partner kami dari Chicago gitu, judulnya Work Without Jobs. Sebenarnya bukan maksudnya nggak ada pekerjaan lagi, tapi semua sistem sumber daya manusia yang tadinya berbasis jabatan itu nanti akan bergeser, mulai juga memasukkan unsur skills atau keterampilan gitu. Jadi reward based on skills, recruitment based on skills, performance management based on skills, dan seterusnya. Tadi Pak Isdar bilang mengenai skill itu sebagai currency. Bisa dielaborate? Iya, jadi maksudnya skill sebagai currency ini
kalau misalnya kita punya skill tertentu, itu ada harganya gitu. Dan benar-benar skills itu secara literally di konsultan kami itu punya produk. Ya, sorry bukan jadi jualan ya. Jualan juga nggak apa-apa sih. Nah, jadi kita punya produk di mana produknya itu kita sebut sebagai skills pricer. Jadi kita tahu gitu, kalau misalnya di HR kita punya salary structure gitu ya, struktur gaji. Struktur gaji misalnya buat developer programming gitu ya. Itu kalau kita mau hire dari luar misalnya, itu nggak masuk ke salary structure kita. Jadi kita mesti nambahin premium gitu ya. Premium ini harganya berapa buat di Indonesia? Nah, itu kita punya datanya, dan kita punya platform berbasis AI yang bisa langsung dipakai sama klien gitu misalnya. Gitu, keren. Jadi itu yang kita sebut sebagai reward, skills based reward gitu ya. Oke. Iya. Di Indonesia sendiri sekarang sudah mulai belum Pak? Maksudnya company yang membutuhkan jasa seperti itu kayak apa? Skill pricer seperti itu. Iya, jadi sebenarnya sih di Indonesia kita mulai beberapa saat belakangan gitu ya. Mungkin saat ini kita lagi bantu 3 perusahaan besar di mana mereka mengimplementasi kalau dulu kita kenalnya sebagai kompetensi dictionary gitu ya. Nah, sekarang disebutnya sebagai skills taxonomy gitu misalnya. Jadi mereka tahu gitu di job family-nya itu skills-nya apa aja yang diperlukan. Ya gitu. Mungkin seperti itu Mas Enrico. Nanti ujungnya berapa harganya, dan bahkan kita juga bisa sebenarnya memprediksi berapa kenaikan gaji orang itu di tahun depan kalau misalnya dia nggak ada penambahan apa-apa on skills-nya, gitu, berapa kenaikan gajinya, dan based on performance dan skills acquisition-nya itu dia kira-kira gajinya mesti naik berapa persen tahun depan gitu. I see. Jadi mulai ke arah sana gitu ya, makin canggih, dan lama-lama konsultan banyak dibantu juga sama teknologi dan hal-hal seperti itu ya. Oke. Saya masih penasaran nih, triggernya apa Pak Isdar? Sampai ada skill pricer terus apa? Sebenarnya konsep skill sebagai currency. Sebenarnya triggernya mungkin udah lama gitu ya. Tapi yang mempercepat itu ya sekali lagi ketika terjadi COVID gitu ya. Jadi ketika terjadi pandemi, kita bisa lihat skills itu kelihatannya sangat cepat jadi skills yang obsolete. Gitu. Jadi misalnya contoh yang paling gampang adalah sales skills yang kita face to face, jualan face to face. Waktu zaman pandemi kan nggak bisa ya, gitu. Jadi gimana caranya jualan sales skills-nya itu, tapi mesti pakai digital tools gitu misalnya. Nah, skills di mana waktu itu nggak ada yang namanya gimana leading virtually, gitu kan. Zaman sekarang ya orang kerjanya mostly hybrid gitu kan, atau hybrid lah gitu. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor gitu. Itu gimana leadingnya? Itu something yang different with leadership di mana semua orang bareng-bareng kita gitu. Nah, jadi kita bisa lihat kenapa skills ini sangat cepat berubah. Jadi orang tuh mesti menyesuaikan dengan skillsnya gitu. Ah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya bisa sebut juga bahwa perkembangan teknologi yang demikian pesat gitu ya. Bahkan misalnya ada profesi di mana profesi ini bisa mendeteksi cancer tertentu dengan akurasi misalnya sekitar kalau menurut riset kami mungkin sekitar 55% lah. Sedikit di atas setengah dari satu kemungkinan gitu ya yang benar. Tapi dengan teknologi itu akurasinya bisa meningkat jadi 90% gitu kan. Nah, jadi mungkin profesi yang tadinya harus mendeteksi nggak perlu kan. Dia nggak perlu punya pelajaran cara-cara untuk mendeteksi, dia using the tools aja akurasinya 90%, dia belajar hal yang baru gitu. Nah, jadi kalau kita nggak punya skills yang baru dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, itu kami khawatirnya, karena kebetulan konsultan saya juga membantu World Economic Forum gitu ya. Kita khawatirnya akan banyak sekali orang yang nggak bisa catch up sama perkembangan teknologi. Jadi kita sebutnya sebagai workability-nya itu akan berkurang.
Dan itu sebenarnya yang jadi tanggung jawab bukan saja pemerintah, tapi stakeholder seperti employer, organisasi, perusahaan, selain employee-nya sendiri gitu ya, mereka yang harus mengendalikan peningkatan skills-nya, itu nanti akan jadi masalah buat negara kita misalnya, buat society dunia ini di masa depan gitu, Mas Enrico. Mungkin pikiran jauhnya begitu. Oke. Maaf ya kalau saya ngomongnya terlalu jauh. Enggak apa-apa, oke. Menarik banget gitu lah. Nah, yang menarik begini, viewer kita di rumah itu kan macam-macam. Jadi nggak semuanya orang corporate ya, atau big corporations. Kan ada UKM misalnya gitu kan, atau orang yang baru lulus kuliah terus mau cari kerja misalnya gitu loh. Nah, mungkin sekarang UKM dulu. UKM aja mungkin banyak di Indonesia yang nggak familiar dengan konsep human resources, tidak familiar dengan service human resources consulting. Itu mereka mungkin yang paling challenge mungkin ya nanti ya, dengan segala perubahan teknologi, perubahan jenis profesi dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya sih depends, tergantung gitu ya, seberapa mereka atau misalnya jenis UMKM-nya, seberapa mereka tergantung dengan misalnya bantuan dari pihak luar gitu ya. Karena kita tahu UMKM juga banyak yang bisa mandiri, persaingannya very local dan sebagainya. Tapi yang paling gampang aja UMKM gitu. UMKM kan juga harus merekrut karyawan gitu ya, dan karyawan yang mereka rekrut kan juga maunya pasti yang bagus-bagus. Nah, gampangnya kan kalau saya rekrut, berapa sih saya harus bayar tepatnya supaya saya bayarnya nggak ketinggian, atau saya bayarnya nggak kerendahan gitu kan. Nah, kalau istilah kerennya di HR, median market lah ya. Median market. P50 gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya konsultan kayak tempat saya yang bekerja ini misalnya bisa menyediakan produk yang harganya terjangkau oleh mereka dan mereka bisa pakai itu untuk tahu kira-kira gaji buat certain level itu kompetitifnya di mana, itu mereka bisa gunakan juga itu, Mas Enrico. Jadi menurut saya sih bisa sangat banyak berguna juga buat teman-teman di UMKM gitu ya. Tadi kalau misalnya saya cerita soal kami punya solution on assessment gitu, gimana cara mengukur orang ini gitu, ya kan kita hire orang juga kita perlu assess gitu ya. Kita apakah orang ini cocok secara kognitif, secara personality, secara behavior, secara skill, secara knowledge-nya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu misalnya kita assess orang itu selalu based on certain personality aja gitu misalnya, zaman sekarang assessment itu lebih komprehensif gitu. Jadi misalnya salesperson gitu, salesperson kita tahu gitu, pekerjaan sales itu orangnya banyak ditolak gitu ya. Sama kayak kalau kita nembak zaman dulu ditolak gitu, mesti kuat gitu kan. Nah jadi secara personality mesti tertentu tipenya. Yang kedua, kalau misalnya dia jualan sesuatu yang agak kompleks atau lebih kompleks, misalnya B2B gitu, misalnya jualan loan lah, misalnya bank jualan loan ke korporasi gitu kan. Itu kan dia perlu hitung-hitungan, dia perlu analisis gitu. Jadi secara kognitif juga very demanding gitu. Jadi kita lihat personality. Nah, yang berikut misalnya behaviornya. Behavior ini paling banyak kita lihat buat orang-orang yang berinteraksi langsung dengan manusia yang lain. Misalnya nurse di rumah sakit gitu, perawat di rumah sakit. Nah, perawat di rumah sakit itu mesti harus dilihat apakah mereka punya misalnya impulsive behavior, apakah mereka punya kita punya assessment yang judulnya lucu, namanya dark side assessment. Bukan dark side-nya Darth Vader ya, tapi dark side assessment gitu ya. Jadi kita psychotic tendencies gitu. betul. Jadi itu based on psychological theory tertentu di mana ada 6 tipe orang yang berbahaya gitu misalnya. Dia bisa tiba-tiba meledak, dia bisa tiba-tiba memanipulasi dan seterusnya. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi personality, behavior gitu ya, gimana kalau dia menghadapi situasi sulit, pasiennya marah-marah dan seterusnya, apa yang harus dia lakukan. Domain knowledge tentu saja gitu. Misalnya teman-teman yang kerja di legal department, mereka harus tahu dong gimana cara drafting kontrak gitu kan. Itu yang paling simple, yang paling basic gitu. Kalau nggak tahu ya itu nggak bisa. Jadi kalau
kita bisa assess juga itu gitu. Dan yang terakhir skillsnya sekalian bisa kita assess. Jadi zaman sekarang kalau misalnya kayak programmer gitu ya, wah itu mereka punya assessment di mana assessmentnya itu dalam bentuk simulator. Mereka dikasih soal, gampangnya gini misalnya Mas Enrico, Anda adalah pengusaha, Anda di-hire oleh seorang pengusaha restoran, Anda diminta untuk membuat menunya gitu. Ini kira-kira menunya seperti ini, boleh dibikinin nggak? Programnya seperti apa? Dan itu mereka langsung kerjakan di simulatornya gitu. Nah, jadi kita bisa ngelihat assessment itu cukup komprehensif, mulai dari personality, cognitive, behavior, domain knowledge, dan juga skills-nya gitu Mas Enrico. Oke. Ini saya tarik agak ke itu tadi mengenai report ya, compensation report ya. Saya baru tahu ternyata ada juga yang buat UKM ya. Iya. Oke. Jadi kita bisa sebenarnya bisa dibuat produk seperti itu. Iya. Iya. Tapi kan kita tahu ya bahwa kalau kita mau bikin benchmarking seperti itu kita perlu volume tertentu gitu. Betul. Supaya cukup mewakili lah dari si industrinya gitu Mas Enrico. Oke. Nah kalau bicara mengenai assessment, nah ini kan kayak perusahaan semuanya kan juga biasanya kalau rekrutmen nggak semuanya juga melakukan assessment kan, gitu loh. Ya. Yang saya mau tanyakan assessment ini apakah dia dalam bentuk you can buy misalnya off the shelf product, apa itu harus di customize? Ya. Jadi dua-duanya bisa gitu. Jadi ada off the shelf product dan ini bukan di tempat saya aja ya, di market juga seperti itu. Jadi off the shelf product itu adalah produk-produk misalnya yang udah ready dipakai langsung aja gitu ya. Misalnya tes personality, tes kognitif gitu bisa dipakai buat seleksi buat job yang mana aja gitu misalnya. Nah kemudian kita tahu juga company-company atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu misalnya punya set of kompetensi sendiri atau skill sendiri gitu. Nah itu juga bisa dibuatkan. Jadi kita bikinin customize gitu from the scratch gitu. Okay. Jadi mungkin dua tipe itu ya. Oke. Got it. Oke. Nah tadi balik lagi ke ini ya. Tadi kita bicara mengenai mengenai assessment ya. Nah dengan adanya perubahan-perubahan ini yang tadi itu mengenai skill currency dan lain sebagainya gitu ya. Itu berarti juga secara struktur penggajian juga berubah berarti kalau gitu ya. Model kompensasi dan benefitnya juga berubah berarti kalau gitu ya. Iya, jadi kalau kita lihat dulu model kompensasi, mungkin kalau kenal konsep dari tempat saya bekerja itu yang namanya 3P. 3P itu adalah kalau kita bayar orang, pay pertamanya itu adalah pay for position. Jadi kita bayar kerjaannya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, sehingga kita bayar dia sebesar itu, gitu ya. Jadi kita lihat posisinya. Yang kedua kita lihat performance-nya, jadi pay for performance. Orang itu dibayar selain dilihat jabatannya, kursinya, juga gimana dia perform. Biasanya pay for performance itu diberikannya dalam bentuk bonus gitu ya, insentif. Dan yang ketiga itu adalah pay for person-nya. Nah, jadi pay for person ini lihat experience-nya, lihat seberapa senior orangnya, dan pay for person ini nanti arahnya ke skills itu, Mas Enrico, lebih banyaknya gitu. Nah, gitu. Jadi ini adalah salah satu komponen penting dari 3 komponen pay yang kita tahu kalau kita bayar orang itu harus ngelihat 3 hal itu. Oke. Pak Isdar, di market itu kan namanya konsultan tuh macam-macam ya. Ada konsultan yang spesialisasinya strategi aja. Betul. Ada yang konsultan spesialisasinya untuk implementasi software tertentu misalnya. Betul. Nah kalau HR consulting itu, kalau misalnya kita bicara mengenai proyek transformasi misalnya, itu masuknya di mana sih gitu loh? Apakah di awal, apakah di tengah gitu loh? Sejauh ini bagaimana maksudnya? Dan kolaborasinya seperti apa itu sama konsultan-konsultan yang lain? Iya. Jadi kita sih banyak kolaborasi lah dengan konsultan yang lain tuh, Mas Enrico ya. Jadi misalnya project
yang paling gampang, yang biasanya paling banyak konsultannya, itu adalah project misalnya merger and acquisition. Jadi kalau saya mau mengakuisisi perusahaan di Indonesia misalnya, atau saya perusahaan Indonesia mau mengakuisisi perusahaan yang lain, itu kan saya perlu lihat due diligence dari sisi people, di mana kami berpartisipasi di situ, dari sisi financialnya gitu kan, dari sisi strateginya, dari sisi bisnisnya dan seterusnya. Jadi memang kalau kita melakukan due diligence buat merger dan acquisition, dari sisi HR-nya kita akan ngasih tahu nih, apakah ada deal breaker gitu. Dari sisi people-nya, misalnya dari due diligence financial atau yang lain-lainnya nggak kelihatan bahwa ternyata orang-orang di level tertentu itu ada janji buat bayar retention bonus misalnya dalam 3 tahun ke depan sebesar ini gitu kan. Jadi kan kalau mesti dibayar seperti itu, berarti harga dealnya hal itu mesti dimasukin dong ke dalam harga dealnya. Karena saya yang akan membeli harus dikurangin dong, karena saya bayar itu gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang penting. Pengalaman saya juga dari HR issue jadi financial issue sekarang. Betul, jadi semua saling berkaitan gitu, Mas Enrico. Nah, jadi juga kalau misalnya ada company gitu yang mau dibeli sama company lain, terus misalnya mereka nggak comply dengan urusan undang-undang ketenagakerjaan, misalnya soal bayar tenaga kontraknya gitu misalnya, itu kita flag sebagai risiko. Dan itu kan kalau ada risiko seperti itu sebelumnya nggak dibayar, kan nanti kalau misalnya ditemukan oleh teman-teman yang meriksa dari sisi pajak, dari sisi compliance ketenagakerjaan, itu kan jadi masalah nanti. Selain masalah compliance issue, ada risiko, ada financial issue di situ, ada financial risk. Gitu. Nah, jadi sebenarnya due diligence itu sangat penting. Nah, mungkin kalau saya ambil lagi contoh yang lain gitu ya, Mas Enrico, yang bukan merger and acquisition. Misalnya ada company yang mau mengubah misalnya bisnisnya gitu ya. Mereka mau masuk ke bisnis yang baru. We are not business consultant. Nah, mereka harus hire business consultant untuk ngelihat seberapa besar pie-nya, kuenya di market, yang ada di market itu apa yang ditawarkan, supaya mereka punya value proposition yang clear, differentiate them from their competitors gitu. Sesudah itu mereka udah selesaiin itu semua, baru kami sebagai HR consultant masuk tuh. Kita lihat misalnya, biasanya company akan bilang, kalau skillsnya seperti ini, berapa orang sih di antara karyawan saya yang punya? Kita assess dulu tuh, Mas Enrico. Nah, habis itu kita kasih tahu sedikit nih, gitu. Nah, itu akan mempengaruhi yang kita sebut sebagai talent strateginya. Apakah kita harus buy dari luar, gitu ya? Kita build dari dalam. Atau kita borrow, kalau misalnya kayak perusahaan BUMN, mereka bisa minjem dari misalnya dari holdingnya, dari BUMN yang lain, sister company-nya, dan seterusnya. Atau misalnya hal yang kita kenal sekarang, B yang keempat, bot gitu ya, robot gitu. Jadi ya bisa digantikan juga sama robot gitu, karena nggak semua pekerjaan nantinya harus dikerjakan oleh manusia. Dan menurut saya teknologi, generatif AI, ini sekarang isu yang lagi hot-hotnya juga di dunia HR gitu, Mas Enrico. Menarik sekali. Ini lama-lama saya mikir ya, kalau HR consulting ini sebenarnya bisnis consulting juga sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya kan? Mas Enrico, dikotominya sebenarnya agak-agak blur gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya tadi kalau pertanyaannya soal transformasi, transformasi bisnis itu kan ada selalu sisi people-nya, gitu ya. Ya misalnya aja kayak bisa kita bicara soal risk consultant. Di dalam risk consultant ada people risk-nya juga gitu. Nah, jadi kita itu selalu harus saling bantu gitu, harus saling check and recheck juga, dan saling kasih masukan gitu. Jangan sampai dari sisi risk, people risk-nya nggak terlalu dilihat gitu kan. Padahal ya kita tahu lah, people risk itu kalau misalnya orang-orang kita nggak sehat-sehat aja di kantor, banyak yang absen, gimana caranya kita bisa produktif gitu. Betul. Nah, itu yang harus benar-benar diingat, bahwa people risk is a business risk. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang korporasi ya, kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan besar gitu ya, mereka sudah put weightage yang besar nggak sih ke HR
in case of transformation, mergers acquisition. Ya. Kalau pengalaman Pak Isdar bagaimana? Ya. Ini saya mungkin lihatnya dari dua sisi ya, Mas Enrico ya. Jadi yang pertama dari sisi research kami dulu, karena kami ini perusahaan atau konsultan HR global gitu, kita punya riset, di mana riset kita menunjukkan bahwa cuma ada 1 dari 2 Chief HR Officer yang diajak berunding soal transformasi bisnis yang besar ketika itu dilakukan gitu. Jadi cuma 1 dari 2. Okay. Artinya CHRO yang lain itu baru dilibatkan di belakang. Mungkin waktu muncul masalah, ada penolakan dari karyawan, dari serikat, mereka mulai menemui kesulitan, atau dianggap nggak penting buat merumuskan di awal. Nah, jadi itu salah satu data gitu ya. Padahal samplingnya nih berarti global corporation samplingnya ya. Betul. Perusahaan besar nih. Betul, itu global. Yeah. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri melakukan ini di Indonesia, mungkin kurang lebih sama gitu. Jadi memang ada Chief HR Officer, jadi sangat ditentukan oleh leadernya sebenarnya, top leadernya. Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu CEO company besar di Indonesia. Dia bilang, Chief HR Officer itu saya kasih wewenang tertentu, tapi yang lain-lainnya saya yang tentukan gitu. Jadi kan memang udah di-set sebagai HR-nya itu punya kewenangan yang lebih terbatas gitu. Misalnya dibanding dengan business function gitu, Mas Enrico. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah petanya. Ada yang benar-benar ditempatkan sebagai function yang penting, bukan hanya dianggap sebagai supporting, bukan cuma dianggap sebagai enabling function, tapi juga benar-benar HR dilihat sebagai part of business function juga gitu. Nah, itu ada yang seperti itu, ada yang menempatkan HR sebagai enabling, ada yang menempatkan sebagai supporting, bahkan ada yang menempatkan cuma sebagai admin gitu. Nah, jadi itu mungkin petanya kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti juga profesi HR itu juga evolving ya Pak Isdar ya? Wah, luar biasa Mas Enrico. Yang dulu mungkin kriterianya 30 tahun lalu sama kriteria hari ini mungkin berbeda ya, orang HR yang dicari ya sekarang ya. Betul. Yeah. HR zaman sekarang juga kita perlu orang-orang yang mengerti teknologi gitu ya, bisa operating AI gitu. Karena di tempat saya, di konsultan tempat saya bekerja itu, misalnya kita ada project di mana kita melakukan grading puluhan ribu, mungkin 10.000 job gitu, di mana itu dikerjakan oleh AI, Mas Enrico. Nah, jadi pas kalau kita mengerjakan hal seperti itu, kita percayakan pada AI kan biasanya kita melakukan validasi ya, supaya apakah ini benar atau enggak. Dan akurasinya 80%. Wow, oke. Jadi dan kita tahu lah mesin-mesin ini nanti makin sering makin belajarnya lebih pintar gitu kan. Jadi nanti mungkin akurasinya bisa 90, 95, bahkan mungkin mendekati 99%. Terus jadi kerjaan saya apa dong gitu kan misalnya. Kalau konsultannya nggak belajar gitu, operating the machine, operating the tools, know the philosophy, terus I need to learn something else. I need to learn new skills. Otherwise, skill saya obsolete. Udah digantikan sama mesin tuh saya ngerjain apa gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang perlu dipikirkan bukan hanya oleh perusahaan, tapi buat teman-teman yang baru lulus, yang belum lulus, bahkan yang masih sekolah. What kind of skills yang saya harus punya sekarang dan ke depan gitu. Jadi mesti aware juga perubahannya seperti apa. Nah, gitu Mas Enrico. Nah, ini ada juga fenomena yang lucu gitu. Waktu terjadinya COVID, itu kan orang banyak kerja dari rumah ya. Kita bisa lihat pas COVID dan sesudahnya, itu booming karyawan yang belajar something new. Nah, surprisingly, jadi di atas 95% Mas Enrico data kita. Tapi surprisingly, yang mereka pelajari itu nggak related, nggak connect, nggak align dengan apa yang mau di-achieve oleh company-nya. Atau apa yang jadi goal strategic dari company-nya gitu. Artinya nggak ada alignment. Nah, kayak belajar investasi saham gitu. Mungkin atau belajar tanaman. Belajar masak gitu ya. Ada yang belajar menari mungkin, salsa dance atau whatever gitu. Tapi nggak ada hubungannya gitu. Padahal kalau di company berarti tugasnya perusahaan atau HR atau manajemen adalah ngasih tahu. Saya 5 tahun ke depan maunya ke sana dan menurut kita skills yang diperlukan tuh apa aja.
gitu. Dan it's quite fair for the employee karena employee kan tahu, oke, company mau ke sana supaya saya tetap bisa bekerja di sini, berarti saya mesti belajar A B C D E ini gitu misalnya. Iya. Gitu. Ini kita ngomong mungkin agak oversimplify kali ya Pak Isdar. Betul. Dulu ya namanya mesin komputer itu menyajikan data, interpretasi sama analisisnya oleh manusia. Betul. Sekarang AI, data dari AI, analisis dari AI juga. Betul. What's left for us gitu loh, itu gimana ya maksudnya? Saya wondering itu gimana? Kalau dari pengalaman saya Mas Enrico dan mungkin teman-teman semua ya, karena saya sehari-hari menggunakan AI juga. Jadi di company kami itu kita punya Gen AI sendiri yang operating in-house proprietary, in-house gitu. Nah jadi kita bangun sendiri gitu ya. Nah jadi menggunakan itu misalnya saya punya klien perusahaan tambang gitu, mereka minta bisa nggak bikinin KPI buat posisi safety engineer gitu misalnya. Kan saya cuma tinggal masukin prompt-nya KPI for safety engineer please. Kayak orang ngomong aja gitu ya. Pencet send gitu. Dia muter-muter thinking bilangnya gitu. Habis itu keluar langsung KPI-nya. Jadi hal-hal yang dulu membutuhkan mungkin 1-2 hari buat riset dan segala macam. Sama si AI-nya bisa dilakukan hanya dalam waktu less than 1 minute. Artinya apa? Apa yang perlu kita lakukan gitu kan? Kita perlu cek Mas Enrico. Karena kalau menurut saya yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir dari apapun yang kita kerjakan yaitu manusianya sendiri gitu. Karena Gen AI itu by the way punya kelemahan di mana kalau saya bilangnya mereka itu bisa berhalusinasi gitu. Jadi data kelihatannya logik tapi sebenarnya nggak ada tuh. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya sebutnya sebagai hallucination-nya generative AI. Gitu. Nah, ini contoh yang gampang ya. Saya pernah bikin tulisan. Jadi kita bikin tulisan buat kita tulis di koran atau di manapun bisa pakai Gen AI. Kita bisa setting parameter creativity-nya mau dari yang low sampai yang paling tinggi gitu. Kita bisa shorten, kita bisa lengthen gitu tulisannya. Dan waktu itu dibilang bahwa tulisan ini based on riset dan risetnya itu riset dari universitas tertentu yang saya belum pernah dengar. Kan bahaya ya. Kalau saya nggak pernah dengar, mungkin banyak orang lain juga yang nggak pernah dengar gitu. Jadi saya takutnya credibility tulisan itu jadi akan menurun gitu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu Mas Enrico yang mungkin kita perlu cek juga gitu kan. Karena kan dia ngambil sources dari mana-mana. Gitu. Jadi sourcesnya juga mesti kita pilah-pilah dan nanti kita harus ngecek terakhir baru kita kirim gitu atau kita selesaikan pekerjaannya. Gitu. Jadi konsep kayak maaf nih kasarnya garbage in garbage out itu masih berlaku juga untuk AI karena mereka hanya memproses data yang mereka terima atau data yang masuk ya Pak Isdar ya. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Jadi kalau di AI itu di Gen AI terutama, yang paling penting itu kan prompt. Apa yang dimasukin gitu ya, apa perintahnya gitu. Bahkan di beberapa company itu mereka udah punya yang namanya prompt library. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, saya nggak perlu cari-cari lagi promptnya mesti gimana ya. Tinggal cek library-nya aja, udah ada di promptnya, masukin aja, tinggal klik keluar hasilnya gitu. Nah jadi kita sebenarnya sebagai manusia itu sangat dimudahkan nih nantinya kalau kita mau ngelihat dari sisi positifnya ya. Karena ada orang lain yang ngelihatnya gini nih Mas Enrico, ya kita udah males tambah males aja gitu. Kita tambah males aja mikir gitu kan, semua udah dibantu, jadi kita mesti ngapain gitu, kita nggak mikir nanti tambah males gitu. Nah gitu. Tapi kalau dari saya ngelihatnya kita akan sangat terbantu, justru hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam waktu lama kita selesaikan dalam waktu yang cepat dan kita bisa belajar something new gitu. That's the beauty of it. Oke. Nah balik lagi mengenai tadi ya skill currency ya. Kalau menurut Pak Isdar dengan ada skill currency begini, apakah berarti pendidikan formal seperti misalnya S1 sama S2 itu jadi obsolete nggak sih? Kan bisa aja orang ngambil rute, sekarang skill yang lagi hot misalnya apa, Gen AI programming gitu misalnya gitu ya. Saya mau ngambil itu aja, saya nggak mau ngambil jalur universitas misalnya. Valid nggak itu assumption seperti itu? Bisa jadi ya. For
certain certain level lah, at certain level gitu. Karena kalau menurut saya kita belajar di S1, S2 gitu ya, kalau di Indonesia misalnya kan, itu kan kita belajar soal bagaimana cara berpikir, gimana cara menyelesaikan masalah dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke hal-hal seperti itu gitu, rather than menyelesaikan something yang praktikal. Dimana kalau programming misalnya anak-anak lulusan SMK, kalau yang pinter-pinter bisa saya ajar langsung melakukan programmingnya. Dan menurut saya banyak sekali organisasi di Indonesia, teman-teman di startup company, bank digital melakukan itu gitu, rather than nungguin orang yang mesti kuliah dulu lama dan seterusnya gitu ya. Tapi pasti kan this kind of two breeds ini berbeda gitu. Orang yang punya skills tapi mungkin cara berpikir, pemecahan masalahnya lebih high level gitu dibanding orang yang very practical gitu. Nah gitu Mas Enrico. Jadi menurut saya nanti ya akan ada kombinasi lah. Kita lihat di Amerika kan zaman sekarang juga orang sepanjang punya skillsnya nggak perlu lulusan university gitu, misalnya direkrut oleh Google, Amazon dan yang lain-lainnya gitu. Nah tapi kalau di Indonesia kan sampai sekarang kebanyakan kalau mau rekrut mesti S1 ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak di programmer, karena setahu saya memang sort of talents, waktu zamannya COVID terutama orang talent war di situ, sekarang udah mulai zaman startup juga waktu itu demandnya tinggi sekali. Sekarang mulai agak mendingan gitu, ada normalisasinya. Ya itu yang terjadi gitu. Jadi terpaksa build. Karena kalau mau di-buy mahal banget. Kalau kita mau hire talent dari luar, strateginya buy, mahal banget. Jadi build. Tapi ya kita tahu kalau strategi kita build, we need time. Gitu kan. Kita perlu waktu. Berapa lama delivery time-nya bahwa orangnya nanti ready gitu. Nah, jadi talent strategy, business strategy selalu berkaitan menurut saya. Dan ya teman-teman yang kerjanya sebagai CEO pasti tahu lah berapa pentingnya human capital buat achieving their goals atau strategi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Isdar. Siap, Mas. Untuk pemirsa di rumah, bagaimana caranya mereka bisa dapatkan informasi mengenai skill yang dibutuhkan yang up to date, yang punya certain currency ya? Itu ada informasinya nggak sih Pak Isdar? Ada. Saya itu misalnya yang open gitu, open sources-nya, saya biasanya ngelihat World Economic Forum. Karena World Economic Forum itu sejak seingat saya sejak pandemi atau bahkan sebelumnya gitu ya, itu mengeluarkan yang namanya skills report. Jadi misalnya di Indonesia, say 2 tahun yang lalu ya, sekarang 2022, itu dibilang bahwa skills di Indonesia perubahannya itu paling banyak diwarnai, kalau kita menduganya kan digitalisasi, green economy yang pertama. Kalau di Indonesia, jadi dia ngelihatnya by industry dan juga by country, gitu. Perubahan skillsnya apa sih, skills yang diperlukan, gitu Mas Enrico. Jadi kita bisa ngelihat ke situ sebenarnya. Banyak seminar yang bicara soal skills of the future, banyak bukunya. Tadi buku Work Without Jobs yang saya ceritain, ada buku barunya baru keluar seminggu yang lalu namanya Skills Based Organization. Jadi ya kita harus selalu mungkin kalau buku zaman kita dulu who move my cheese ya, kita mesti sniff apa sih skills yang diperlukan nih gitu, supaya kita bisa antisipatif menghadapi perubahannya gitu. Oke. Si Ham sama si Ho kan kalau masih ingat ya. Iya. Jadi World Economic Forum itu sumbernya ya. Iya, itu ada karena kebetulan kita juga bantuin World Economic Forum. Jadi tempat saya bekerja itu juga bantuin. Jadi ya cukup align lah ya sama itu. Mungkin ada satu hal Mas Enrico sebelum Mas Enrico tutup gitu ya, bahwa kalau ingat buku John Naisbitt, saya baca bukunya ketika saya masih SD. Judulnya High Tech High Touch. Nah, saya selalu percaya bahwa di zaman di mana semua mesin, komputer, AI serba seperti itu justru human touch paling diperlukan. Gitu. Karena otherwise people will lost gitu. Mereka akan tenggelam dalam
komunikasinya dengan the machine gitu, bahkan mungkin ada yang lebih banyak ngomong sama Gen AI daripada istrinya gitu, karena istrinya ngantuk, istrinya udah tidur, dia ngomong sama Gen AI kan bisa 24 jam selalu dijawab terus gitu. Dan kita tahu lah bahwa jadi saya tuh sangat percaya bahwa sebagai praktisi HR kita itu jangan lupa human touch-nya gitu. Jadi kita tahu lah kalau ada perubahan pasti orang khawatir, cemas. Apakah pekerjaan saya akan digantikan gitu kan? Betul. Jadi change managementnya perlu di manage supaya orang itu clear perusahaan ini mau kemana, dengan cara apa. Jadi saya perannya seperti apa gitu. Teknologi ini di mana perannya gitu. Betul. Karena menurut riset kami, Mas Enrico, ini riset yang penting menurut saya, dan saya lagi tulis artikelnya, adalah 67% company itu push teknologi without prepare the people. Right, oke. Gitu. Nah, jadi apa yang akan terjadi? Ya orangnya cemas, akan ada penolakan. Ini buat apa gitu kan? Padahal mereka nggak siap buat belajar. Gitu. Mungkin itu kali Mas Enrico, kalau dari saya yang paling penting juga ya, bahwa high touch-nya itu human touch, personal touch. Empati, compassion, perhatian pada people itu very very important saat ini dan mungkin ke depan. Ini menarik nih, ini jadi panjang nih. Karena kalau kita bicara mengenai high touch, itu kita melihat di industri kita juga di rekrutmen. Jadi ada beberapa proses yang memang diambil alih oleh mesin, oleh algoritma, termasuk proses seleksi dan lain sebagainya gitu loh. Tapi proses seleksi itu ternyata juga banyak miss-nya juga ternyata, karena mereka hanya menyeleksi apa yang tangible, yang tertulis gitu loh. Tapi between the lines itu nggak terbaca gitu loh misalnya betul. Nah, termasuk high touch pada saat kita berhubungan dengan manusia kan, yang namanya kita mindahin manusia gitu kan, gitu loh. Dari satu tempat ke tempat lain, satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan. Itu tetap ada perlu human touch gitu loh. Banget. Sama satu lagi di ini, Pak Isdar, saya lihat di industri kayak financial advisory misalnya Ya, dia bisa menggunakan algoritma untuk creating investment recommendation, tapi tetap aja advisornya kan manusia juga kan. Betul. Ya, mungkin begitu kali ya, mungkin kurang lebihnya begitu kali ya. Kalau saya tanya balik ke Mas Enrico nih, Mas Enrico jadi yang di interview nih. You look so passionate talking about recruitment, terutama di executive level ya Mas. Nah, tapi gini Mas, kita juga tahu lah bahwa ada pergeseran generasi. Menurut riset kami juga around the world itu Gen Z itu lebih percaya RM based on AI. Jadi dia lebih percaya advice-nya RM yang dari mesin, komputer dibanding yang dari manusia gitu ya. Ada ya seperti itu ya. Mereka lebih percaya sama RM based on AI. Jadi beberapa riset mungkin dari kebetulan di tempat saya bekerja itu kami punya strategic consultant, sister company strategic consultant. Kita punya risk consultant dan kita punya reinsurance consultant gitu ya. Jadi kebetulan our strategic consultant ini punya riset soal Gen Z yang cukup komprehensif. Dan itu sangat menarik gitu. Gen Z sebagai employee, Gen Z sebagai buyer, Gen Z sebagai investor juga. Sebagai investor, Gen Z sebagai consumer dan banyak sekali gitu. Oke. Ya. Itu menarik. Dan itu juga mungkin yang kita lihat selama pandemi itu kan investasi di pasar modal saham itu meningkat sekali dan banyak memang Gen Z. Jadi mereka masuk pada saat mereka di rumah gitu ya, mereka nggak tahu uangnya di spending buat apa, mereka masuk ke pasar modal gitu kan, beli saham. Bagus gitu. Itu Mas. Positif itu dibanding judi online gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa ya memang movernya masih lebih banyak Gen X. Karena Gen X yang punya capital kan. Nah, Gen X ini kelihatannya memang masih perlu high touch dari RM, advice lah, advice dari RM lah. Mungkin seperti itu kali ya. Kurang lebih begitu kali ya, lebihnya ya mungkin ya. Jadi kita bakal ngelihat nih banyak perubahan yang terjadi. Ya kita harus nimble aja gitu kan. Kita harus selalu ngikutin perubahannya, jangan sampai kita ketinggalan gitu. Mungkin itu my last message ya. Betul. How to stay employable lah kurang lebihnya gitu ya.
Oke. Not just employable Mas, tapi employable dan berprestasi lah ya. Employable dan berprestasi, betul. Oke. Got it. Oke. Terima kasih waktunya Pak Isdar. Thank you for your time, really appreciate it. Thank you juga udah diundang. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Mungkin nanti ini seru banget nih. Kita bisa eye opener. Mungkin nanti kita bisa bicara soal kesehatan mental. Iya bisa juga. Bisa juga ya Mas Enrico ya. Iya. Wah, itu bisa 1 jam 2 jam lagi. Oh, iya. Mudah-mudahan Pak Isdar nggak bosan diundang ke sini. Siap Mas. Yeah? Anytime. Kalau bisa sharing, I'll be happy. Thank you Pak. Thank you for your time. Iya, makasih. Oke. Mari Pak.